Balai Loji terletak di bagian barat rumah atau dauh dari Nata. Balai dauh sering disebut dengan nama Tiang Sange. Mempunyai bentuk persegi panjang yang menggunakan tiang dari kayu. Sebutannya berbeda-beda dari jumlah tiangnya. Jika tiangnya berjumlah 6 disebut dengan sakenem. Jika tiangnya berjumlah 8 disebut dengan sako putus atau antosari, dan bila jumlahnya berjumlah 9 disebut dengan sangosari. Bahan dasar bangunan ini adalah batu. Balai dauh memiliki fungsi sebagai tempat tidur bagi remaja laki-laki dan merupakan tempat penerimaan tamu. Rumah adat di Bali dibangun dengan menggunakan aturan Astokosalo-Kosali. Aturan ini kurang lebih hampir sama dengan penggunaan Feng Shui pada dalam budaya Tionghoa. Astokosalo-Kosali dijadikan pedoman dalam pembuatan bangunan rumah tradisional Bali, mulai dari teknik pengukuran, luas bangunan, hingga sesajen yang dipakai dalam upacara bangunan. Pedoman ini harus diketahui dengan jelas oleh undagi atau seorang arsitek tradisional Bali. Selain menggunakan Astokosalo-Kosali, rumah adat Bali juga dikenal dengan hiasan atau ukiran pada bangunannya. Hal ini semakin menjadikan rumah tradisional Bali semakin unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Balai Loji yang akan kita bahas adalah balai loji yang bertransformasi dengan menggunakan struktur beton bertulang pada bagian dalamnya sehingga mendapatkan kesan luas dan dapat diisi 2 tempat tidur. Pada proses pengerjaan didahului dengan nasaring, barulah dibuat fondasi dan struktur, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan lantai dan tembok. Tahap selanjutnya adalah pemasangan sako dan lambang dengan sambungan pasak dan tiang. Barulah dilanjutkan dengan pemasangan usuk, lisplang, dan dedelag. Tahap selanjutnya adalah pemasangan gedek atau plafon dan pembuatan hubungan. Balai difinishing dan diupacarai sebelum digunakan.